Materi pertama adalah ilmu komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Yaitu budaya sosial interaksi antara individu dan individu lain atau kelompok yang di dalamnya terdapat sebuah informasi, pesan, saran, ataupun pendapat seseorang. Komunikasi sendiri adalah sebuah interaksi dari komunikator melalui sebuah saluran untuk menyampaikan pesan ke komunikan. Perkembangan ilmu komunikasi. Menurut Islam, ilmu komunikasi sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Allah saat itu sudah menyerukan untuk menamai benda yang ada di bumi. Ilmu komunikasi sudah ada sejak 53 tahun sebelum Masehi. Saat itu, manusia purba juga menggunakan ilmu komunikasi yang berbahasa nonverbal, seperti memukul dan melonceng. Pada tahun 1844, sudah mulai ditemukan telegram dan sandi Morse. Kemudian, pada tahun-tahun selanjutnya sampai tahun modern ini, diciptakan komputer, gadget, handphone, dan lain-lain. Komunikasi dikatakan sebagai disiplin ilmu karena dikatakan sebagai multidisipliner ilmu karena ilmu komunikasi difrasakan ilmu yang cair karena semua makhluk membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan sesamanya. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen dan proses komunikasi. Komponen komunikasi meliputi beberapa hal, yaitu komunikator, saluran, pesan, komunikan, dan umpan balik. Apa itu proses komunikasi? Yaitu aliran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antara satu atau lebih pihak melalui berbagai cara atau saluran dengan tujuan untuk memahami, berbagi informasi, atau memengaruhi orang lain. Beberapa proses komunikasi yaitu saat komunikator menyampaikan pesan melalui saluran ke komunikan, kemudian komunikan melakukan timbal balik ke komunikator. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi sosial, yaitu sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan, antara lain dengan komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah fungsi ekspresi. Fungsi komunikasi ekspresif erat kaitannya dengan komunikasi sosial. Komunikasi ekspresif tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui komunikasi nonverbal. Yang ketiga adalah fungsi ritual. Fungsi komunikasi ritual berkaitan erat dengan komunikasi ekspresif yang kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut oleh para antropolog sebagai rites of passage, seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan, dan sebagainya. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Kemudian yang terakhir adalah fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku untuk melakukan tindakan dan juga menghibur. Selanjutnya, materi tentang prinsip komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik, mengatur pola pikir untuk pesan dengan bahasa lambang diantaranya pesan atau kata verbal, pesan yang disampaikan melalui simbol-simbol atau kode yang secara garis besar, makna dan artinya sudah disepakati. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas menilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat proses komunikasi. Contohnya yaitu gerak tubuh, ekspresi, dan kontak mata. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi ruang. Dimensi isi atau verbal menunjukkan muatan isi komunikasi. Dimensi ruang atau nonverbal menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan dan bagaimana hubungannya. Contohnya, kata makan tuh dengan nada lembut artinya perintah, tutup itu dengan nada tinggi artinya larangan. Yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat ketidaksengajaan.
Komunikasi dilakukan dari yang tidak sengaja sampai sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Ada dua kemungkinan, yaitu kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi khusus. Kedua, kesadaran akan lebih tidak cakap ketika secara tidak sadar. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi yang dilakukan pihak komunikan, baik verbal atau non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi berlangsung. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu. Makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologi. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi terikat oleh aturan atau tata krama, artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan orang yang menerima pesan akan merespon. Prinsip komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi yang menyangkut suatu sistem dari unsur-unsur, yaitu sistem internal dan eksternal. Internal merupakan dari dalam dan eksternal dari luar. Selanjutnya, semakin mirip latar belakang, semakin efektiflah komunikasi. Karena komunikasi akan efektif juga karena jika seseorang dari latar belakang yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sekular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirim itu diterima dan dimengerti. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversible. Berarti dalam proses komunikasi, pesan yang telah disampaikan kepada komunikan tidak bisa ditarik kembali. Selanjutnya, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik disebabkan oleh komunikasi. Namun, komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan persoalan atau konflik tersebut, karena bisa jadi persoalan tersebut berkaitan dengan masalah struktural. Materi berikutnya adalah hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan teknis, berupa keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Yang kedua, hambatan semantik, yaitu hambatan komunikasi dalam konteks penyampaian pesan secara efektif mengarah pada pengungkapan suatu hal lewat bahasa dan kata-kata. Yang ketiga, hambatan manusiawi, yaitu hambatan komunikasi yang berasal dari berbagai faktor manusia, seperti emosi, prasangka, dan ketidakcakapan manusia tersebut. Yang keempat, hambatan physical noise, yaitu gangguan komunikasi yang berasal dari fisik seperti tulisan yang tidak dapat terbaca. Kemudian, physiological noise, yaitu hambatan komunikasi yang berasal dari gangguan fisiologis seperti mata minus, pendengaran terganggu. Hambatan selanjutnya yaitu psychological noise, hambatan komunikasi yang berasal dari gangguan psikologis, gangguan mental pada komunikator atau komunikan. Selanjutnya, faktor efektivitas komunikasi. Yang pertama, kredibilitas, yaitu faktor efektivitas yang berasal dari kepercayaan yang diyakini oleh komunikator dan komunikan. Yang kedua, konten, merupakan isi pesan yang akan disampaikan atau bahan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, kejelasan, merupakan pesan yang jelas atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, konteks. Konteks merupakan kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Yang keempat, kontinuitas, merupakan pesan atau informasi yang perlu disampaikan secara berkesinambungan. Selanjutnya, kemampuan audiens merupakan kemampuan komunikan dalam menangkap pesan yang disampaikan. Selanjutnya, jalur distribusi merupakan jalur yang digunakan dalam penyampaian komunikasi. Berikutnya, materi tentang persepsi dalam komunikasi. Persepsi adalah inti komunikasi, di mana persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera.
Selanjutnya, persepsi sosial berarti proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang dialami dalam lingkungan sehari-hari yang sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional manusia. Yang ketiga, faktor-faktor persepsi. Ada dua faktor, yaitu ekstern dan intern. Namun, ada juga latar belakang budaya, pengalaman, nilai-nilai yang dianut, dan juga perkembangan berita. Yang keempat, kegagalan persepsi. Ada 5, yaitu pertama, kesalahan atribusi, kedua, efek halo, ketiga, stereotip, keempat, prasangka, kelima, gegar budaya. Materi selanjutnya adalah tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata, baik berupa kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua, fungsi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam penyampaian pesan. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam interaksi manusia. Bahasa dapat digunakan manusia untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Kemudian, bahasa dan makna. Dapat dikatakan bagaimana seharusnya membangun sebuah komunikasi kalau bahasa mempunyai makna tertentu. Bahasa dan makna mempunyai kesamaan dalam topik pembahasan, bagaimana keduanya hadir bersama dalam sebuah percakapan di dalam komunikasi agar penutur bisa memiliki tanggapan yang baik dan jelas. Yang terakhir, komunikasi high contact dan low contact. High contact adalah pola komunikasi yang pesannya lebih disampaikan secara tidak langsung atau implisit, lebih terkesan tidak menyerang lawan bicara. Sedangkan low context adalah pola komunikasi yang bersifat lebih lugas, langsung serta cenderung lebih efektif karena tidak berbelit-belit dan dapat mempercepat penyampaian pesan. Materi pembahasan terakhir yaitu komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Konsep komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face-to-face. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Bentuk komunikasi nonverbal yaitu gestur, penampilan, sentuhan, artefak, simbol, warna, diam, bahkan mimik wajah sekalipun. Fungsi komunikasi nonverbal secara umum berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan. Namun fungsi lainnya yaitu seperti repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, dan aksentasi. Dan yang terakhir adalah perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Ada 4 poin. Yang pertama adalah dalam kesengajaan, yang kedua dalam bentuk, yang ketiga dalam simbolik, yang keempat adalah dalam penyampaian. Berikut daftar pustaka dari berbagai materi yang telah saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Wilda Faiz Firnanda Sigit dari kelas 1 Do. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi ilmu komunikasi yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah ilmu dasar komunikasi. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. See you next time.